Halo, selamat pagi kelas 8. Senang berjumpa lagi dengan kalian dalam pembelajaran biologi dengan saya Miss Ila. Bab pertama ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum kita masuk ke bagian yang lainnya, terlebih dahulu kita memahami dulu apa pengertian dari gerak. Gerak adalah perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, sewaktu dulu di kelas 7, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentu kalian masih ingat ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan makhluk hidup sendiri dibagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, gerak pada makhluk hidup, contohnya pada tumbuhan itu tidak bisa kita lihat langsung, sehingga seakan-akan tumbuhan itu tidak bergerak. Sedangkan pada hewan, pergerakannya bisa kita lihat secara langsung, nyata bisa kita lihat. Contohnya adalah gerak pada waktu seekor kucing berlari, pada waktu burung terbang di udara, ataupun ikan yang berenang di air. Ya, kita akan lanjutkan gerak pada tumbuhan. Yang pertama, gerak pada tumbuhan itu seperti yang tadi sudah disampaikan, kita tidak bisa mengamati langsung, kemudian juga memerlukan waktu yang lama, sehingga seringkali kita berpikir bahwa tumbuhan itu tidak bergerak. Padahal tumbuhan bergerak. Nanti kita akan belajar pada bab yang khusus membahas tentang gerak pada tumbuhan, pada bab struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nanti kita akan belajar macam-macam gerak pada tumbuhan, namanya apa saja, cirinya apa ya. Nah, untuk kali ini gerak pada tumbuhan kita hanya bahas sekilas saja. Kita akan membahas bukti bahwa tumbuhan itu bergerak. Apa buktinya? Pernahkah kalian melihat daun putri malu? Tentu mungkin sebagian besar pernah ya. Daun putri malu itu kalau misalnya kalian sentuh, maka daunnya akan menutup. Ya. Kemudian, contoh lainnya, bunga pukul 4 atau Mirabilis jalava itu mekar di sore hari. Contoh yang lain, tunas pada tumbuhan, tumbuhnya selalu ke arah datangnya cahaya. Oke. Contoh yang lainnya lagi adalah sulur pada beberapa tanaman, contohnya saja pada tanaman anggur, itu bergerak karena adanya rangsangan atau sentuhan satu sisi. Kalau tadi kita sudah membahas gerak pada tumbuhan, kita akan beralih ke gerak pada hewan. Gerak pada hewan lebih mudah kita amati karena alat geraknya bisa kita lihat langsung dan perpindahan tempatnya juga bisa kita lihat secara langsung ya. Pada dasarnya alat gerak pada hewan itu sama dengan manusia, yaitu tulang atau rangka dan otot. Pada hewan dibagi menjadi 3 berdasarkan rangkanya atau tulangnya. Yang pertama adalah kelompok exoskeleton. Exoskeleton itu berasal dari kata exos, yang artinya keluar, skeleton itu dalam. Berarti exoskeleton artinya adalah makhluk hidup atau hewan yang memiliki rangka di luar tubuhnya. Contohnya adalah cangkang pada kelompok kerang atau moluska. Contoh yang lainnya adalah pada kelompok arthropoda, itu contohnya pada jangkrik. Kita akan beralih ke hewan yang memiliki endoskeleton atau rangka dalam. Endo itu dalam, skeleton itu rangka. Jadi rangkanya di dalam tubuhnya. Contohnya adalah pada beberapa hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, pada sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Ada juga kelompok hewan yang memiliki kedua sistem rangka tersebut, yaitu rangka luar dan juga rangka dalam, exoskeleton dan endoskeleton. Contoh hewannya adalah penyu dan kura-kura. Pada penyu dan kura-kura memiliki cangkang yang di bagian punggung belakangnya itu disebut dengan karapas, sedangkan di bagian perutnya
Cangkangnya itu disebut dengan plastron, ya. Kalau tadi kita sudah membahas gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, sekarang kita akan beralih ke gerak pada manusia. Seperti hanya pada hewan, gerak pada manusia itu ditentukan atau dipengaruhi oleh tulang atau rangka dan juga otot. Kita akan bahas tentang tulang. Apa itu tulang? Tulang adalah alat gerak pasif pada manusia dan hewan. Kenapa disebut sebagai alat gerak pasif? Karena sebetulnya yang bergerak pada saat manusia atau hewan bergerak itu adalah ototnya. Tapi karena ototnya menempel pada rangka atau tulang, maka tulang ini disebut sebagai alat gerak pasif. Sedangkan alat gerak aktifnya adalah otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua jenis macam tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Kita akan bahas dulu tentang tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan dibagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Kita akan bahas tulang rawan yang pertama dulu, tulang rawan hialin. Tulang rawan ini paling banyak ditemukan di tubuh manusia. Matriksnya homogen, halus dan transparan. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Kemudian biasanya itu terletak di cincin trakea, cuping hidung atau ujung hidung kita, persendian antara tulang rusuk dan juga tulang dada. Tulang rawan yang berikutnya, yang kedua adalah tulang rawan elastis. Pada tulang rawan elastis, sifatnya lentur. Kenapa bisa lentur? Karena mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Letaknya itu pada epiglotis dan di bagian luar dari telinga kita. Tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Sifatnya kurang lentur, kemudian dia mengandung serat kolagen tidak teratur dan biasanya terletak di antara ruas tulang belakang. Oke. Tulang keras yang merupakan penyokong sebagian besar dari tubuh manusia dewasa itu ada bagian-bagiannya. Sel tulang keras disebutnya osteosit. Bagian luar dari tulang keras dilapisi oleh periosteum. Sedangkan matriks tulang keras itu tersusun atas dua, yaitu matriks kolagen dan mineral. Mineralnya bisa berupa ion kalsium, ion magnesium, ataupun fosfat. Matriks tulang keras biasanya bentuknya lingkaran konsentris. Lingkaran konsentris itu artinya lingkaran yang semakin ke dalam, semakin mengecil, terpusat ya. Itu disebut dengan lamela. Lingkaran sel dan matriks akan mengelilingi sebuah saluran. Namanya adalah saluran Haffers. Kita akan lanjutkan ke gambar tulang keras. Tolong kalian perhatikan. Gambar tulang keras seperti ini. Oke. Kita akan lanjutkan. Di dalam tulang keras itu ada sebuah saluran yang tadi sudah disebutkan, saluran Haffers. Di sana terdapat pembuluh darah untuk menyuplai zat makanan bagi tulang keras. Kemudian juga ada kanalikuli. Itu juga sama, saluran oksigen. Kemudian saluran makanan dan juga saluran pembuangan limbah. Berikutnya, saluran Haffers. Beberapa saluran Haffers itu akan menjadi sistem Haffers. Oke, di dalam tulang keras terdiri atas sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning itu fungsinya untuk menimbun lemak, sedangkan sumsum merah tempat pembuatan sel darah merah. Untuk pembentukan dan pengerusakan tulang itu diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin. Apa itu hormon kalsitonin? Hormon kalsitonin adalah hormon yang merangsang penyerapan kalsium dan juga fosfat
oleh tulang. Berikutnya adalah hormon paratiroid. Fungsi dari hormon paratiroid adalah untuk mengontrol jumlah kalsium di dalam darah dan di dalam tulang. Kita akan lanjutkan. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Bisa kalian amati gambarnya. Pada tulang kompak, matriksnya padat dan rapat. Contohnya adalah tulang pipa. Apa itu tulang pipa? Nanti juga akan kita bahas ya. Berikutnya adalah tulang spons. Matriksnya bentuknya berongga-rongga. Contohnya adalah tulang pipi dan tulang pendek. Tulang keras dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa. Berdasarkan bentuknya tentunya ya. Tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan atau tak beraturan. Kita akan bahas dulu tulang keras berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa bentuknya tabung dan berongga. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian diafise, yaitu bagian tengah. Kemudian epifise, yaitu bagian ujung. Dan cakra epifise. Cakra epifise ini adalah bagian di antara epifise dan diafise. Contohnya tulang pipa adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang keras berdasarkan bentuknya yang kedua adalah tulang pipih. Sesuai namanya, bentuknya tentu saja pipih dan berongga. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Tulang keras berdasarkan bentuknya yang ketiga adalah tulang pendek. Bentuknya silindris, contohnya adalah di pergelangan tangan dan pergelangan kaki kita. Kalian bisa lihat gambarnya. Amati baik-baik. Berdasarkan bentuknya, tulang keras yang keempat adalah tulang tak beraturan. Sesuai namanya, tentunya bentuknya tidak beraturan. Ini terletak di wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Seperti gambar ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang proses pembentukan tulang. Pada saat kita embrio, masih di dalam kandungan ibu kita, kemudian kita lahir ke dunia ini, tulang kita adalah tulang rawan. Semakin bertambahnya usia, maka tulang tadi juga mengalami perkembangan menjadi tulang keras. Hanya beberapa bagian dari orang dewasa yang masih tetap berupa tulang rawan. Contohnya adalah pada daun telinga, kemudian cuping hidung atau ujung hidung, dan cincin trakea itu tetap tulang rawan. Sedangkan tulang-tulang yang lain sudah mengalami pengerasan atau menjadi tulang keras. Nah, proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan osifikasi. Oke, di dalam tulang rawan itu ada rongga yang berisi osteoblas. Osteoblas akan membentuk osteosit. Dan osteosit ini ada fungsinya, yaitu untuk mensekresikan atau menghasilkan protein yang nantinya akan menjadi matriks tulang keras. Matriks ini berisi kalsium dan fosfat sehingga tulang yang tadinya adalah tulang rawan akan mengalami pengerasan. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ke penugasan. Apa tugas yang mesti kalian lakukan? Kalian diminta untuk mencari video tentang osifikasi tulang. Silakan kalian mencari sebuah video tentang proses osifikasi tulang. Kemudian buatlah ringkasannya dari video tersebut. Kemudian kirimkan link video kalian beserta ringkasannya ke Google Classroom. Jangan lupa untuk mencantumkan identitas diri kalian. Identitasnya formatnya seperti apa? Formatnya adalah judul tugas, garis miring, nama lengkap siswa, garis miring kelas, garis miring nomor absen. Contohnya, kalau misalnya saya adalah siswa dan saya mengerjakan tugas kali ini, maka formatnya akan menjadi
video, judulnya adalah video osifikasi, garis miring Freskila Andreanti, garis miring kelas 8D misalnya ya, kemudian garis miring nomor absen saya. Seperti itu. Silakan kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, bersemangat, dan jangan lupa untuk mengumpulkan tepat waktu. Terima kasih, Tuhan memberkati.